Setiap perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari harus melalui proses pengujian yang ketat. Tapi tahukah kamu, di baliknya tersembunyi prinsip etika yang sangat penting? Etika pengujian mengharuskan kita menjaga keamanan, privasi, dan integritas data. Setiap langkah harus mempertimbangkan dampak sosial dari perangkat lunak yang kita uji. Hasil pengujian harus disampaikan secara jujur dan transparan. Kualitas produk tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis. Tujuan utama pengujian adalah memastikan semua fungsi perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Terdapat beberapa teknik pengujian, antara lain white box, black box, dan gray box. Salah satu yang umum digunakan adalah pengujian black box. Dengan penguasaan teknik pengujian yang tepat, kamu dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak dan membangun kepercayaan pada pemangku kepentingan. Di era digital yang kompleks ini, pengujian perangkat lunak bukan sekadar teknis, tapi juga melibatkan aspek etika yang krusial. Mari kita bahas 7 prinsip etika penting yang harus dipatuhi dalam pengujian perangkat lunak. Pertama, ketepatan. Hasil pengujian harus akurat dan dapat diandalkan untuk menghindari keputusan yang salah. Kedua, transparansi. Semua proses pengujian harus jelas dan terbuka untuk semua pihak terkait. Ketiga, integritas. Penguji harus jujur dan menghindari manipulasi data atau informasi pengujian. Keempat, privasi. Data pengguna harus dijaga keamanannya sesuai peraturan perlindungan data yang berlaku. Kelima, keamanan. Identifikasi kerentanan sistem dan pelaporan kerentanan sangat penting untuk menjaga keamanan. Keenam, keterbukaan. Terbuka terhadap kritik dan saran, serta menyediakan informasi risiko yang ditemukan. Ketujuh, pertanggungjawaban. Setiap penguji harus menerima tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, kita dapat menjamin pengujian yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kalau software membuat rugi, itu bukan inovasi. Yuk bikin yang aman dan bermanfaat. 1. Kepentingan publik, aman dan bermanfaat. 2. Kualitas, andal dan aman. 3. Integritas, jujur, objektif, tanpa manipulasi. 4. Manajemen etis, proses kerja sesuai etika. 5. Kompetensi, sesuai kemampuan, terus belajar. 6. Hubungan profesional, hormati rekan tanpa plagiat, curang. 7. Privasi dan kerahasiaan, jaga data pengguna. 8. Kepatuhan hukum, patuhi lisensi dan regulasi. 9. Tanggung jawab sosial, cegah penyalahgunaan. Terapkan 9 prinsip ini sekarang. Lakukan audit etik 60 detik di proyekmu hari ini. Software baik, kirim dampak baik. 7. Bagikan ke timmu. Dalam pengembangan perangkat lunak, kenyamanan pengguna dan perlindungan privasi adalah prioritas utama. Salah satu metode pengujian yang penting adalah black box testing, yang fokus pada fungsi dan output perangkat lunak. Dengan memberikan berbagai input, penguji memastikan setiap fitur bekerja sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Perencanaan pengujian dimulai sejak tahap analisis untuk memastikan hasil yang tepat, lengkap, dan terarah. Pengujian yang baik bukan hanya tentang fungsi semata, tapi juga tentang melindungi pengguna dan data pengguna. Etika dalam pemantauan dan pengujian aplikasi web adalah fondasi penting dalam pengembangan teknologi masa kini. Ini adalah serangkaian prinsip moral yang mengatur bagaimana data pengguna dikumpulkan, diuji, dan digunakan. Prinsip pertama adalah transparansi. Pengguna harus diberitahu jika aktivitasnya dimonitor. Kedua, kepatuhan hukum seperti GDPR dan UU PDP harus selalu dipatuhi. Persetujuan pengguna adalah wajib sebelum melakukan pemantauan apapun. Minimasi data, hanya data yang diperlukan yang boleh dikumpulkan, tidak berlebihan. Dan yang terpenting, data harus disimpan secara aman dengan enkripsi yang kuat. Praktik etis, termasuk penetration testing berizin dan penghindaran tracking tanpa izin. Anonymization dan hashing diperlukan agar data pengguna tidak dapat diidentifikasi. Kebijakan retensi data harus diterapkan dengan batas waktu penyimpanan yang jelas.
Dengan menerapkan etika dalam pemantauan dan pengujian, kita membangun kepercayaan dan aplikasi yang berkelanjutan. Di era digital ini, aplikasi web menjadi jembatan penting antara pengguna dan layanan. Tapi, apa yang terjadi jika etika terabaikan? Pelanggaran privasi, kebocoran data sensitif, dan kerusakan reputasi perusahaan bisa terjadi jika pemantauan tidak etis. Contoh nyata, skandal Facebook Cambridge Analytica tahun 2018, di mana data 87 juta pengguna disalahgunakan tanpa izin. Solusinya, terapkan etika dalam pemantauan dan pengujian. Izin pengguna, pengurangan data, dan anonimisasi. Dengan etika, kita menjaga kepercayaan pengguna, keamanan informasi, dan integritas profesi informatika. Manajemen risiko dalam pengujian perangkat lunak adalah proses krusial yang memastikan keamanan dan keandalan perangkat lunak yang dikembangkan. Proses ini melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin muncul selama pengujian. Tujuannya adalah memastikan perangkat lunak aman, dapat dipercaya, dan tidak membahayakan pengguna maupun organisasi. Risiko umum meliputi penundaan jadwal, keterbatasan sumber daya, perubahan persyaratan, tantangan teknis, dan masalah komunikasi. Strategi mitigasi melibatkan teknik penilaian risiko, perencanaan kontingensi, otomasi pengujian, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder. Manajemen risiko efektif meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengurangi biaya pengujian, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Implementasi manajemen risiko yang sistematis adalah kunci keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak modern. Satu bug bisa bocorkan data ribuan pengguna. Ini cara tester profesional mengelola risikonya tanpa kompromi. Langkah 1, identifikasi. Cari bug kritis, kegagalan fungsi utama, dan potensi kebocoran data. Etika. Jangan sembunyikan risiko demi kepentingan. Langkah 2, analisis. Nilai kemungkinan dan dampak. Risiko privasi atau keselamatan selalu diprioritaskan sesuai kode etik profesional. Langkah 3, mitigasi. Perbaiki kode, tambah fitur keamanan, lalu retesting. Jelaskan batasan sistem secara transparan, jangan oversell. Langkah 4, monitoring and laporan. Pantau terus, dokumentasikan, dan laporkan jujur. Jangan tutupi masalah demi deadline atau tekanan. Pegang prinsip transparansi, non-maleficence, integritas, dan tanggung jawab profesional. Kualitas naik, kepercayaan pengguna terjaga. Pakai pendekatan sistematis ini di timmu. Komen tantanganmu, share ke rekan, dan mulai uji dengan standar etika hari ini. Kalau aplikasi gagal, dampaknya bukan sekadar crash, bisa merugikan orang. Satu bug kecil bisa menjatuhkan kepercayaan dan menyebabkan kerugian nyata. Manajemen risiko bukan hanya teknis, ini komitmen moral melindungi pengguna. Mulai dari identifikasi, penilaian dampak, lalu mitigasi, prioritas, pengujian, dan rencana cadangan. Uji skenario terburuk, fail-safe aktif, logging jelas, rollback cepat saat risiko muncul. Selaraskan dev, QA, dan PM, review risk log, get release, keputusan berbasis data. Tujuan kita sederhana, produk aman, andal, dan tidak merugikan. Itu integritas. Mulai audit risiko hari ini, bagikan ke timmu.